Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat pembagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat pembagian, Kevin masih di tema Egyptian series ya, yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Berkaitan itu semua mungkin ini adalah kasus, tema ini adalah kasus yang terjadi dari sahabat pembagian kepada seseorang, atau mungkin juga ini pernah dilalui atau dilewati oleh sahabat bagian, atau mungkin juga situasinya saat ini memang sedang terjadi di antara hubungan kamu bersama dia. Ya, kita pengen tahu ketika kamu mungkin ngerasa bahwa diam atau mendiamkan atau silent treatment, ini adalah sebuah upaya yang bisa kamu lakukan kepada dia, atau mungkin juga sebaliknya dia kepada kamu. Namun kita akan cek dalam renungannya yang melihatmu diam kepada diri dia, seperti apa energinya. Dan pembahasan yang Kevin sampaikan di sini adalah tarot psikologi yang mungkin bisa memberikan sebuah edukasi kepada sahabat bagian ya. Jika ada hal yang positif, ambil positifnya. Jika ada hal yang negatif, jadikan itu semua sebagai rambu-rambu. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Sesuaikan dengan tema kalian, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan pengen mendapatkan sebuah edukasi dalam tema kita hari ini. Karena yang Kevin sampaikan adalah tarot psikologi. Temanya sudah Kevin tentukan, adalah dalam renungannya yang melihatmu diam padanya. Oke, dalam renungannya diri dia yang melihatmu diam kepada diri dia. Apakah ada sesuatu hal yang dia renungkan atau tidak? Kita akan cek bersama-sama ya sahabat bagian. Tarik signifikatornya, ini adalah energinya yang terhubung kepada sahabat bagian. Di dalam diam kamu, apa sih yang dia renungkan? Lalu apakah upaya ini bisa memberikan sebuah jawaban dari sikap diam kamu kepada dia? Kita tarik dulu ya sahabat kebahagiaan. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah connection. Sahabat kebahagiaan, diam terkadang ini bisa menjadi sebuah jawaban yang tepat ketika hubungannya itu lagi tidak baik-baik saja. Tapi ketahuilah, ketika kamu diam, apakah dia merasakan ada perubahan dari kamu? Jawabannya adalah ya, ada. Diam kamu akan menjadi sebuah kepanikannya. Mungkin ini sama dengan temanya Kevin yang sebelum-sebelumnya tentang sikap diam seseorang, atau mungkin juga silent treatment. Kalian cek aja ya di videonya Kevin di self improvement atau tarot psikologinya. Itu Kevin menjelaskan secara psikologi juga. Dan ketika kamu diam, apakah dia merenungi tentang perubahan-perubahan sikapmu kepada dia? Jawabannya adalah iya, benar sekali. Dia merasakan hal yang sama karena orang ini masih terkoneksi dengan sahabat bagian. Ketika dia masih terkoneksi dengan kamu, artinya dia memang peduli terhadap perubahan sikap kamu. Tapi kita perlu ingatkan, diam ini bukan mencari ajang untuk bisa membesarkan ego. Diam terkadang menjadi sebuah pilihan untuk menghindari sebuah konflik sahabat bagian. Ya, di dalam renungan hatinya dia yang terdalam, orang ini pada dasarnya masih memiliki ikatan emosional kepada diri kamu, masih ada perasaan kepada diri kamu. Karena mungkin ini adalah hubungan lama, bukan hubungan yang baru kemarin sore saat bagian. Kalimat oracle dari kartu connection di sini adalah ikatan, pertemuan, dan komunikasi. 75% di dalam sebuah hubungan percintaan itu adalah komunikasi. Jika komunikasinya terputus, salah satu di antara kalian diam, artinya pasti akan ada perubahan yang dirasa. Dan ketika menyadari ada perubahan yang dirasa, artinya orang ini memang punya respect sama kamu dan masih punya respect sama kamu. Karena hubungan kamu sama dia terkoneksi.
Berkali-kali Kevin sampaikan kepada sahabat bagian ketika terjadi sebuah permasalahan agar tidak ada sebuah pertengkaran yang besar, lebih baik diam. Karena diam itu terkadang bisa menjadi sebuah emas. Terkadang diam ini memberikan sebuah ruang. Dan ketika ada sebuah ruang di dalam sebuah hubungan, ketika ada sebuah jeda, maka rasa rindu itu bisa tercipta kapanpun. Dan dia merasakan hal ini. Dalam renungannya dia ketika kamu memilih diam, dia terkoneksi kepada diri kamu. Kalau dia terkoneksi kepada diri kamu, dia menyambut kamu, dia merespon tentang sikap diamnya kamu. Artinya orang ini masih ada perasaan emosional kepada sahabat bagian. Namun ketika kamu diam, dia diam, dan tidak terjadi apapun, mungkin ada permasalahan yang harus diselesaikan. Dan nanti Kevin akan jelaskan juga berapa lama sih waktu yang harus dibutuhkan ketika mungkin kalian lagi diem. Berapa lama sih yang kalian harus selesaikan ketika ada sebuah silent treatment di dalam sebuah hubungan. Karena mungkin istilah-istilah keren yang sekarang itu adalah silent treatment ya. Diam, tahu-tahu nggak tahu kemana. Diam, tahu-tahu kangen. Diam, tahu-tahu terkadang nangis sendiri, sedih sendiri. Ya, itu adalah perasaan emosional manusia. Mungkin pernah terjadi di antara satu bagian, dan mungkin juga Kevin pernah merasakan hal semacam itu. Oke, indikasinya bahwa orang ini masih ada koneksi kepada diri satu bagian ya. Artinya orang ini merenungi tentang diri kamu sesuai dengan tema Kevin. Lalu untuk kartu yang selanjutnya ada Sing. Sing sahabat bagian, kalimat oracle-nya di sini adalah beban, tenggelam, dan terjerat. Ya. Ketika diam, kamu memilih diam karena ada sebuah beban yang membuat kamu tuh kayak ngerasa bahwa kok kayaknya aku tuh kayak mencintai sendiri ya. Kok kayaknya aku tuh yang terlalu banyak memberikan segalanya sama dia, dan dia nggak melihat bebanku yang berat di sini. Kenapa dia begitu egois banget sama aku? Padahal aku sudah berupaya untuk memberikan cinta kasihku ke dia. Aku tahu beban ini nggak bisa aku tanggung sendiri, sehingga aku memilih diam. Dan apa yang terjadi ketika kamu diam? Dia merasakan beban kamu, namun dia belum bisa memahami sebenarnya apa ini, sebenarnya apa yang dirasa. Tapi jika orang ini memang sudah mencintai kamu dan sudah ada ikatan hubungan antara kamu dengan diri dia, pasti dia akan berpikir sahabat bagian. Jika hubungan ini adalah hubungan suami istri atau hubungan yang sudah lama sahabat bagian, ketika diam menjadi sebuah pilihan, pasangan kamu pasti akan merasakan sebuah perubahan tersebut. Kenapa? Karena kalian sudah terikat. Kalimat oracle-nya di sini adalah beban, tenggelam, dan terjerat atau terikat. Dan Kevin melihat mungkin dengan sikap diam kamu membuat diri dia bisa merefleksikan apa yang terjadi. Dan semakin kamu diam, akan semakin membuat dia itu berpikir, apa salahku? Ini semua memang butuh kesadaran yang tinggi. Dan hubungan yang sifatnya adalah silent treatment semacam ini saat bagian atau perilaku diam adalah ketika seseorang sengaja mengabaikan atau tidak berbicara dengan pasangannya sebagai respon terhadap sebuah konflik atau ketidakpuasan. Dan dalam konteks hubungan yang kurang memiliki sebuah keintiman, silent treatment ini bisa memberikan sebuah dampak positif, juga bisa memberikan sebuah dampak negatif, tergantung bagaimana sahabat bagian menanggapi hal ini. Kita bahas dulu tentang silent treatment atau sikap diam seseorang ya sahabat bagian. Ada dampak positif yang berkaitan dari silent treatment. Dampak positifnya yang pertama adalah memberikan sebuah waktu untuk bisa merefleksi dari silent treatment tersebut, dan menjadi kesempatan untuk masing-masing di antara kamu atau dia merenungkan tentang ada masalah apa yang terjadi tanpa memperburuk sebuah situasi dengan emosi yang manas atau menggebu-gebu. Lalu dampak positifnya yang kedua adalah menghindari konflik. Daripada kita ngikutin ego dia, ngikutin kemarahannya, atau terprovokasi dengan emosionalnya dia, silent treatment ini bisa menghindari sebuah konflik atau konflik yang lebih besar. Dengan menghindari perdebatan secara langsung sahabat bagian antara kamu dengan diri dia, ini bisa mencegah sebuah pertengkaran yang lebih memanas, atau perkataan yang mungkin
bisa disesali di kemudian hari. Kadang-kala ya sahabat bahagia, kalau orang berantem, terutama dalam sebuah hubungan, ini kata-katanya itu nyakitin banget, terutama dia. Mungkin kata-katanya dia ngungkit-ngungkit kamu di masa lalu, mungkin membahas hal-hal yang menyakitkan hati kamu, atau membentak kamu, atau menuduh sesuatu yang sifatnya adalah toksik banget. Tapi ketika silent treatment, hal itu tidak akan terjadi. Itu adalah dampak positifnya untuk menghindari sebuah konflik, agar bisa menjaga kata-kata yang mungkin bisa disesali di kemudian hari. Lalu dampak positif yang selanjutnya adalah mempertahankan sebuah ruang pribadi dalam sebuah hubungan yang mungkin merasa bahwa keintimannya ini sangat renggang sekali. Silent treatment terkadang bisa membantu seseorang ini bisa menjaga yang namanya sebuah batasan emosional. Sementara saat bagian juga bisa memutuskan langkah apa yang selanjutnya yang bisa kalian selesaikan setelah melakukan sebuah silent treatment semacam ini. Karena diam terkadang juga bisa membuat segalanya tuh menjadi lebih baik. Tapi selain diam, ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Gak boleh cuma diem-diem doang, tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Dan hal-hal yang berkaitan dari dampak sikap diam atau silent treatment, yang pertama adalah dampak negatifnya ya. Yang pertama, ini bisa memperburuk kesenjangan emosional dalam sebuah hubungan yang kurang intim. Silent treatment ini cenderung sahabat kebahagiaan memperburuk rasa keterasingan karena kurangnya sebuah komunikasi untuk memperbaiki masalah. Makanya kita harus tahu kita melakukan silent treatment itu untuk apa. Kalau nggak ada alasan tiba-tiba silent treatment, ini berbahaya sekali, berbahaya banget. Nggak ada masalah tahu-tahu silent treatment, maka akan mempengaruhi yang namanya kesenjangan secara emosional. Tapi ketika ada masalah, ada konflik, memilih diam atau silent treatment, itu mungkin bisa menjadikan sebagai refleksi untuk perenungan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba silent treatment bisa mempengaruhi kesenjangan emosional. Adapun masalah juga kalau silent treatmentnya terlalu lama banget saat pembagian, ini juga bisa memberikan kesenjangan emosional. Makanya butuh kesadaran ketika mencintai seseorang. Lalu dampak yang kedua, terutama dampak negatifnya adalah meningkatkan yang namanya ketegangan psikologis dari orang yang menerima silent treatment tersebut. Karena akan merasa sering diabaikan, tidak dihargai, atau seperti mendapatkan rasa yang kurang tidak nyaman dari stres secara emosional. Kalau orang didiemin ya, dampaknya ini untuk orang yang didiemin, ini akan ngerasa kurang dihargai, kayak mendapatkan sebuah hukuman, kayak mendapatkan perilaku yang tidak nyaman, diabaikan dan lain sebagainya. Dampaknya yang didiemin itu kayak ngerasa kayak gitu sahabat bagian. Dan ini bisa menjadi sebuah masalah terutama dalam ketegangan secara psikologi. Lalu dampak negatif yang ketiga adalah menghancurkan kepercayaan. Jika dilakukan berulang kali tanpa ada sebuah penyelesaian, silent treatment ini dapat merusak yang namanya kepercayaan karena pasangan merasa tidak ada kemauan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Silent treatment itu yang positif adalah memberikan waktu untuk berpikir dan merenung. Tapi kalau misalkan silent treatmentnya ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, dilakukan terus-menerus tanpa ada sebuah penyelesaian, ini berbahaya banget sahabat bagian. Karena bisa membuat yang namanya kepercayaan itu berkurang. Lalu dampak negatif yang selanjutnya adalah ini bisa memicu pola pasif agresif. Pola pasif agresif, silent treatment ini dapat menjadi alat untuk memanipulasi sehingga membutuhkan sebuah pola komunikasi yang tidak sehat dalam sebuah hubungan dan akan berakhir di dalam sebuah hubungan toksik atau hubungan karmic relationship. Hubungan pasif agresif semacam ini dampaknya adalah kekerasan secara emosional sahabat bagian. Kalau misalkan hubungan suami istri nih, salah satu di antara kalian diemin, itu adalah bentuk dari kekerasan secara emosional. Karena itu adalah sifat pasif yang sangat agresif, sehingga akan membuat pola komunikasi ini menjadi tidak sehat. Maka dari itu telaah lagi.
bagaimana caranya untuk mengolah silent treatment ini agar lebih bisa menjadi positif lagi. Kalau misalnya kamu diam, orang ini memang merasakan sebuah renungan. Hal ini juga serupa, ketika dia diemin kamu juga akan ngerasa bahwa ada apa sih. Rasa gak nyaman itu pasti akan muncul. Kenapa diemin aku, kenapa blokir aku, kenapa seperti ini. Akhirnya gejolak emosional itu akan muncul, bercampur aduk. Cara mengolah silent treatment agar lebih positif, yang pertama adalah jelaskan tujuannya. Jika kamu saat bagian membutuhkan waktu untuk sendiri, beritahu pasangan bahwa ini untuk refleksi, bukan untuk menghukum kamu. Aku mau diemin kamu karena aku butuh ruang. Lalu ketika kamu benar-benar peduli banget terhadap hubungan kamu bersama diri dia, untuk mengolah silent treatment agar lebih positif adalah tetapkan batasan waktu. Jangan biarkan silent treatment ini berlangsung cukup lama, tapi tetapkan waktu untuk berbicara setelah keduanya tenang. Ini cara dewasa untuk menjaga sebuah keintiman. Karena cinta di dalam sebuah hubungan itu butuh cara. Butuh cara juga. Butuh strategi. Gak bisa seenaknya sendiri, seegonya sendiri. Dan memang penting banget untuk menetapkan sebuah batasan waktu ketika lagi diemin. Oke, 3 hari lagi ya, aku butuh waktu seminggu. Beri waktu. Lalu selanjutnya adalah berkomunikasi dengan empati, sahabat pembagian. Kita bermain dengan cinta. Kita memperlakukan cinta itu harus dengan empati. Kalau salah satu di antara kalian ada yang narsistik atau NPD, empati itu seperti menjadi sesuatu hal yang bertahan sendiri. Maka dari itu saat bagian pastikan pasangan kamu atau kamu sendiri adalah orang-orang yang berempati. Berkomunikasi dengan empati. Setelah selesai, coba bicara dari hati ke hati untuk memperbaiki sebuah hubungan. Dan gunakan pendekatan secara terbuka. Jika silent treatment ini menjadi sebuah pola, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional atau mungkin juga bantuan dari pihak ketiga, orang yang lebih dewasa, atau terapi pasangan atau seorang coach untuk menyatukan kalian, atau seorang psikolog ya saat baiknya untuk menyatukan kalian di dalam sebuah solusi. Masalah itu mahal. Masalah itu ada harganya, mahal. Maka untuk bisa menyelesaikan itu semua adalah dengan kedewasaan saat bagian. Masalah itu bisa dihargai, sama halnya di pembacanya Kevin. Personal reading bersifat berbayar, karena masalah itu ada harganya. Maka dari itu, hargai setiap masalah dengan kedewasaan, agar kamu bisa menciptakan sebuah solusi yang terbaik. Itu adalah energinya saat bagian, yang berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia. Karena Kevin melihat dia memang merasakan perubahan kamu. Dan ini adalah hubungan yang memang sudah berkomitmen yang paling banyak. Atau hubungan suami istri, atau hubungan pasangan yang memang sudah mengalami waktu yang cukup lama. Mungkin ini adalah kisah kamu dengan suami kamu atau istri kamu, atau mungkin juga dengan pasangan kamu. Maka telah lagi, diam itu buat apa? Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya, inner child. Sahabat kebahagiaan, terkadang diam ini menjadi sebuah keegoisan karena ada sebuah penolakan. Kita nggak bisa ngereok kayak gitu sahabat kebahagiaan. Silent treatment ini terkadang berbahaya banget. Mungkin kalian cek aja ya video, karena Kevin tuh sering banget nonton video-video yang berkaitan masalah-masalah rumah tangga, dan Kevin pelajari bukan mencari tahu kekepoan tentang berita artis, bukan. Kasusnya Moa sama suaminya Lee. Tahu kan Moa sama Lee? Kalian cek aja. Kasusnya itu, cintanya Moa sama Lee itu gede banget, besar banget. Afeksinya gede banget, cemburu itu muncul. Akhirnya Lee itu tidak mendapatkan sebuah ruang. Tidak mendapatkan sebuah ruang karena Moa cintanya terlalu besar. Cinta banget. Lee juga sama cinta, tapi cintanya terlalu berlebihan. Sehingga terkadang keegoisan dari inner child itu, dari sakit yang dirasa, dari trauma masa lalu, itu muncul. Sehingga merasa ada ketakutan, kecemburuan yang berlebih dan lain sebagainya. Akhirnya tidak menemukan sebuah ruang. Kalau nggak salah, videonya ini ada di channelnya Melanie Ricardo.
kasusnya Moa sama Lee. Makanya Kevin angkat di tema ini sebagai edukasi dan pembelajaran. Karena Kevin lihat kasus artis manapun, yang Kevin lihat adalah bagaimana mereka menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Bagaimana mereka itu mencoba untuk bisa bertahan, melepaskan, atau menyelesaikan dengan sebuah solusi. Mungkin itu adalah sebagai contoh ya. Tapi kalau masalah-masalahnya jangan dicontoh. Cara penyelesaiannya saat bagian kalian cek aja. Kalau nggak salah ya, di podcastnya Melanie Ricardo yang kasusnya Moa sama Lee, cek aja saat bagian. Itu mungkin bisa menjadi sebuah perspektif baru untuk kalian, pandangan kalian seperti apa. Tapi kita nggak bisa menyalahkan si Moanya karena dia egois, karena dia toxic banget. Dia punya inner child, dia punya masalah. Kamu mungkin juga sama, ada masalah trust issue sama dia. Atau mungkin juga sebaliknya, dia ada masalah trust issue sama kamu. Atau masalah-masalah yang berkaitan dari inner child, dari trauma masa lalu yang memang sampai dengan saat ini belum tersembuhkan. Kita sebagai manusia terkadang kita itu menyadari atau tidak, ada sesuatu hal yang sifatnya adalah negatif dari diri kita itu muncul. Ada shadow work di dalam diri kita itu terkadang muncul, yang tanpa kita sadari ini bisa membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri. Terkadang inner child itu juga sama, bisa membahayakan atau tidak. Mungkin next Kevin akan membahas tentang inner child ya sahabat kebahagiaan. Mungkin nanti ya Kevin akan membahaskan tentang inner child secara tarot psikologi juga. Karena di sini keluar kartu inner child. Luka batin masa lalu, ketidakdewasaan. Ini adalah kalimat oracle-nya. Maka pastikan ketika diam, ini tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Kalau nggak ada tujuan, ya nanti akan memberikan sebuah dampak negatif di dalam sebuah hubungan. Karena orang ini merasakan sebuah perenungan dan dia berpikir bahwa kamu egois diemin aku, kamu egois kayak gini sama aku. Pikirannya bermacam-macam. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, third, saat bagian, pasti dia akan nyariin kamu kok. Karena dia masih ada ikatan sama kamu, dia masih ada koneksi sama kamu. Kartu yang pertama adalah connection. Lalu kartu yang paling kanan adalah sebuah pencarian. Di dalam sebuah renungannya dia, ketika kamu diem, kamu mendiamkan dia akan cari kamu. Ada kecarian dari dia kepada kamu. Kalimat oracle-nya adalah pencarian, kebersamaan, penemuan. Artinya, orang ini memahami kenapa kamu diam sama aku, kenapa kamu berubah sama aku. Tapi perlu diingatkan, silent treatment, jangan main blokir. Itu adalah ego, itu adalah kemarahan. Yang nanti ujung-ujungnya apa? Ada sesal di kemudian hari. Karena sudah terlalu lama ngeblokir. Kemudian muncullah rasa bersalah itu. Maka jangan dijadikan sebuah budaya. Kalau misalkan hubungan pasangan suami istri, hubungan yang berkomitmen, hubungan yang sudah lama, ada masalah main blokir, gak nyelesain apapun. Itu gak menyelesaikan apapun saat bagian. Di dalam sebuah hubungan, lama waktu untuk memberikan sebuah ruang di dalam sebuah hubungan, ini tergantung pada sifat masalah tersebut. Kebutuhan emosional dari masing-masing setiap individu itu berbeda-beda ya sahabat bagian. Dan kesepakatan bersama ini penting ketika memilih untuk diam sejenak. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadikan sebagai panduan buat sahabat bagian untuk membahas atau membantu kalian ketika kalian membutuhkan waktu. Kevin bagi menjadi beberapa waktu yang mungkin ini adalah cara kalian untuk bisa berproses. Kevin bagi menjadi 3. Kalau misalnya kamu memilih diam, lihat dulu dari masalahnya apa. Yang pertama adalah hubungan jangka pendek. Nah, hubungan jangka pendek ini masih relatif sangat kecil saat bagian. Seperti masalah-masalah yang terjadi antara kamu sama dia adalah salah paham atau konflik ringan atau masalah-masalah receh dan lain sebagainya. Kalau hal itu terjadi dan memilih diam, waktu yang dibutuhkan itu adalah 24 sampai dengan 72 jam. Ini biasanya cukup satu bagian, 24 sampai 72 jam. Biasanya cukup dan sangat cukup banget. Kalau masalahnya relatif kecil seperti salah paham, masalah konflik ringan, 24 sampai 72 jam.
Ini akan memberikan sebuah waktu bagi masing-masing di antara sahabat bagian dan juga dia untuk menenangkan diri dan berpikir lebih jernih ya sahabat bagian, tanpa terlalu lama meninggalkan sebuah komunikasi. Karena 75% hubungan itu adalah komunikasi. Kalau komunikasinya nggak ada, nggak akan nyaman. Beri waktu 24-72 jam. Kalau masalahnya sepele, kalau masalahnya ringan, salah paham, atau masalah-masalah receh lah sahabat kebahagiaan, beri waktu untuk diam sekitar 24 sampai dengan 72 jam. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan dengan konflik yang lebih serius. Hubungan konflik besar atau ketika sebuah hubungan ini terasa tidak sehat, maka memberi sebuah ruang ini berlangsung 1 sampai dengan 2 minggu. Dan selama periode ini sahabat kebahagiaan, fokuslah pada refleksi pribadi dan jangan jadikan ini alasan untuk menghindar. Maka dari itu, waktu 1 sampai dengan 2 minggu untuk refleksi, self love, perenungan, bermeditasi, sembahyang, meningkatkan nilai spiritual diri kamu, untuk melihat batin kamu yang mungkin di dalam sebuah permasalahan ini ada ego kah? Ada penolakan kah? Jika ada sebuah konflik yang lebih serius lagi, maka butuh waktu sekitar 1 sampai dengan 2 minggu. Dan harus melakukan sebuah refleksi pribadi. Jangan jadikan ini sebagai alasan untuk menghindar, tapi untuk merefleksi, self love, perenungan, meditasi, sembahyang, sholat tahajud, sholat malam, dan lain sebagainya sahabat kebahagiaan. Karena kesadaran spiritual ini yang akan menyelamatkan kalian. Terutama ini mungkin untuk hubungan-hubungan yang sudah menikah, sudah lama. Ini perlu waktu. Lalu yang ketiga, ini adalah hubungan yang memang sangat kritis banget. Ibarat kata sudah sakaratul maut ya, atau udah sekarat istilahnya ya. Dalam hubungan yang sedang krisis, jika ada sebuah masalah yang mendalam seperti konflik, masalah kepercayaan, rusaknya sebuah kepercayaan, atau konflik yang tidak terselesaikan, perselingkuhan, dikhianati, dan lain sebagainya, ini adalah masalah yang krisis ya sahabat bagian, karena mungkin berkaitan dari kepercayaan. Dan waktunya yang diperlukan sahabat bagian ini adalah lama sekali, sekitar beberapa minggu hingga maksimal adalah 1 bulan. Beberapa minggu sampai dengan 1 bulan sahabat bagian, dengan komitmen untuk mengevaluasi hubungan secara serius. Namun penting sahabat bagian untuk tetap menjaga komunikasi minimal agar tidak memperburuk keterasingan. Misalkan nih, masalah perselingkuhan dan lain sebagainya muncul. Oke, menyelesaikan segala sesuatunya dengan konflik dan lain sebagainya, emosionalnya udah meluap-luap dan lain sebagainya. Kamu pengen konflik ini selesai dengan ketenangan dan lain sebagainya. Beri waktu beberapa minggu dan maksimal 1 bulan. Namun tetap menjaga komitmen. Masih boleh berkomunikasi, tapi coba memberikan waktu itu. Karena manusia itu butuh waktu untuk berproses. Terkadang emosional manusia itu berubah-ubah, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau udah krisis kepercayaan, diselingkuhi, dan lain sebagainya, itu tidak mudah untuk bisa membalut lagi atau merangkai lagi yang namanya kepercayaan. Karena hubungan perselingkuhan, jika dilakukan terus-menerus tanpa ada sikap diam dan introspeksi, itu berbahaya. Berbahaya sekali, butuh waktu untuk bisa healing. Butuh beberapa minggu dan bahkan sampai dengan 1 bulan. Kalau lebih dari itu, cari profesional untuk bisa membantu menyelesaikan konflik tersebut sahabat bagian. Karena masalah yang paling berat itu adalah masalah perselingkuhan. Dan makanya jangan coba-coba kalian ngejalin sebuah cinta bersegi-segi, karena pasti ada karmanya. Bukan hanya merusak di luar, tapi merusak yang di dalam. Keintiman, keharmonisan yang di dalam. Yang di dalam itu adalah pasangan. Pasti akan berpengaruh juga dampaknya ke anak dan lain sebagainya. Maka pikirkan baik-baik. Itu semua adalah hasrat dan juga gairah dari seseorang. Oke.
Itu mungkin beberapa hal yang berkaitan dari sebuah waktu ya, sahabat bagian, waktu yang perlu diberikan. Dan ketika semua itu sudah berproses, apa sih tandanya? Tanda dari waktu memberi sebuah ruang. Jika itu semua sudah cukup, kadang-kala kan kita kan berpikir, sampai kapan sih seperti ini? Ketika kita memberi ruang, apakah sudah cukup atau tidak? Tanda-tandanya yang pertama, sahabat bagian, perasaan itu lebih tenang. Kalau misalnya udah diem, perasaannya ini udah tenang, perasaannya itu udah bisa berdamai dan lain sebagainya. Karena mungkin ada hal-hal yang berkaitan dari meningkatkan spiritual kamu, sehingga lebih tenang, bermeditasi, sholat dan lain sebagainya udah tenang. Artinya emosi mulai stabil dan tidak lagi dipenuhi kemarahan atau frustasi. Dan ini tandanya memang ruangnya sudah cukup dan bisa kembali lagi berkomunikasi. Lalu, tanda waktu memberikan sebuah ruang jika sudah cukup ya. Satu bagian yang kedua adalah kejelasan pikiran. Mungkin kamu mulai melihat masalah dengan perspektif yang lebih rasional lagi. Ketika sudah bisa melihat itu semua, artinya sudah cukup. Oke, udah cukup diemnya. Lalu yang ketiga, ada sebuah kesiapan untuk berbicara. Kedua belah pihak ini merasa siap untuk membahas masalah dengan tenang dan terbuka dan sudah siap untuk berbicara. Artinya ini sudah cukup waktunya untuk diam dan waktunya untuk berbicara. Lalu yang keempat adalah ada rasa rindu. Ada rasa rindu yang sehat, sahabat bagian. Rasa rindu yang sehat. Ada sebuah dorongan untuk kembali terhubung tanpa tertekan, tanpa ada sebuah ketakutan. Karena rindu ini yang terkadang mendamaikan segalanya. Makanya Kevin selalu sampaikan, sahabat bagian, ruang atau jeda di dalam sebuah hubungan ini terkadang memberikan sebuah rindu yang sehat, yang membuat kalian ingin bersatu tanpa ada sebuah tekanan, tanpa ada sebuah ketakutan. Jika sudah merasakan hal ini, artinya pikiran kamu sudah jernih, pikiran kamu sudah cukup untuk mendiamkan. Dan ini akan berlaku juga bagi dia, sahabat bagian. Karena hubungan kamu sama dia memang sudah terkoneksi, ada sebuah pencarian dan hubungannya memang sudah dalam. Yang terkadang ego yang memaksakan kamu untuk silent treatment, atau mungkin juga keadaan, atau mungkin juga cara untuk diam sebagai solusi. Karena terkadang ada istilahnya adalah diam kamu adalah kepanikannya. Itu ada di temanya Kevin ya. Oke, lalu kita akan cek untuk kedua kartu ini. Energinya adalah ada kartu sleep, ada kartu intimate. Ini biasanya ya, ini bisa saat bagian lakukan atau enggak, karena setiap orang beda-beda. Biasanya kalau Kevin di dalam sebuah hubungan tuh capek banget, kayak wah konflik gak tentu atau apa, Kevin tinggal tidur. Ada yang tinggal tidur, ada yang nangis, ada yang mungkin makan dan lain sebagainya, atau mandi pakai air hangat dan lain sebagainya. Itu mungkin adalah cara. Tapi cara yang sering Kevin lakukan adalah ketika ada sebuah konflik di dalam sebuah hubungan, Kevin tinggal tidur, nanti lanjutkan besok. Karena nggak mau bikin emosionalnya itu berantakan. Kevin juga bertanggung jawab terhadap beberapa klien yang Kevin juga kan, maka emosionalnya itu harus tetap stabil. Kartunya di sini adalah sleep dan kemudian intimate. Apa kata semesta? Setelah kamu mendiamkan dia dalam renungannya, yang melihat kamu diam, ya ini mungkin adalah waktu untuk beristirahat. Dan kemudian apa yang terjadi? Akan kembali intim, sahabat kebahagiaan. Mungkin Kevin memberikan sebuah tips ya, tips sedikit selama memberikan sebuah ruang. Tipsnya adalah komunikasikan dengan niat. Jelaskan mengapa kalian ini membutuhkan ruang, dan pastikan ini bukan bentuk hukuman. Diam ini adalah sebuah niatan kamu untuk memberikan ruang masing-masing. Lalu tips yang berikutnya adalah selalu tetapkan sebuah batas waktu. Sepakati kapan akan berbicara kembali kepada dia, kepada pasangan kamu, dan tidak merasa dibiarkan begitu saja. Harus ada tetapan batas waktu tersebut. Sayang, aku butuh waktu 2 hari. Sayang, aku butuh waktu sampai besok sore. Nanti kita ketemu ngobrol lagi. Harus tegas untuk mengatakan hal itu. Kenapa?
Kalau dibiarkan begitu saja, itu bisa menjadi tradisi. Bisa menjadi tradisi dan itu nggak baik. Itu nggak baik saat bagian. Kalian boleh diem. Harus ada batasan waktu. Sampai kapan? Jadi yang didiemin nggak nungguin, kamu mau sampai kapan kayak gini? Mau sampai kapan kamu mendiamkan aku? Padahal kita sudah berkomitmen bla 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 bla. Maka dari itu yang namanya sebuah hubungan itu butuh keintiman, butuh komunikasi, butuh sharing dari hati ke hati untuk mendiskusikan jika ada masalah semacam ini. Ngejalin sebuah hubungan itu nggak gampang loh sahabat bagian. Ingat, ngejalin hubungan itu nggak gampang. Butuh proses, butuh waktu, butuh penyelesaian masalah, butuh komunikasi yang sehat. Bukan hanya hubungan yang bermain sebuah hasrat, cinta, bla 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 bla. Itu ilusi. Hubungan itu bukan tentang sebuah hasrat dan gairah semata. Butuh strategi untuk menyelesaikan itu semua. Makanya ranah psikologi di dalam pembacaan tarotnya Kevin itu penting banget untuk di-share. Sehingga bacaannya bukan cuma ramalan-ramalan doang. Tapi kalian tidak mendapatkan perspektif baru jika masalahnya ini, gimana ya ceritanya, gimana cara menyelesaikannya. Dan di sini kartunya adalah sleep, tinggal tidur aja. Mungkin ini adalah caranya Kevin. Tapi sleep di sini memiliki makna tentang lelah, istirahat, dan juga sendiri. Ketika kamu diam di dalam sebuah renungannya dia merasa sendiri, tidur tidak mendapatkan sebuah pelukan, rasa sepi. Rasa banget capeknya ketika kamu didiemin. Yang didiemin itu capek loh saat bagian. Karena akan berpikir, bermain emosional, bermain pikiran, bermain secara psikologis. Sehingga dia kayak ngerasa bahwa apakah gak dicintai lagi dan lain sebagainya. Ini bisa muncul di dalam benaknya. Maka dia akan merasakan hal ini. Dan teruntuk adalah hubungan yang sudah berkomitmen atau hubungan yang jangka waktu yang cukup panjang. Lalu selanjutnya di sini adalah intimate saat bagian. Seperti yang Kevin berikan beberapa hal yang berkaitan dari solusi ya. Memberikan sebuah ruang itu memberi sebuah jeda dan rindu itu akan muncul. Diam ini terkadang memberikan sebuah jeda dan ruang dan kemudian hasilnya adalah rindu. Ketika bertemu akan ada sebuah keintiman, akan ada sebuah kebersamaan, akan ada sebuah cerita. Kalimat orakelnya adalah keintiman, kebersamaan, dan juga cerita. Maka ketika kamu diam, apapun yang terjadi, dari yang Kevin sampaikan di sini, pelajari dan telaah lagi. Dan apa yang akan terjadi juga pada diri dia? Semua akan bercerita, semua akan memberikan waktu untuk merasakan sebuah keintiman karena dia ngerasa sendiri, karena dia ngerasa capek dan lelah didiemin. Ini bisa berlaku kamu atau dia bisa tertukar. Dan setelah itu apa? Ada sebuah keintiman atau kebersamaan. Ini adalah energi yang terlihat untuk pembacaan kita kali ini. Kevin cukup menggunakan kartu karyanya Kevin ya di Play Oracle. Ini Kevin persembahkan kartu paling bagus banget buat pembacaan secara psikologi ya, kartu Oracle-nya. Walaupun temanya Egyptian, tapi Kevin pakai kartu ini saja, mudah-mudahan bisa menjadi tools atau alat untuk bisa membantu saat bagian. Dan berkaitan itu ada zodiak apa saja yang muncul, ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah berkhawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya saat bagian. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita akan cek ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Yang pertama adalah Pisces. Pisces muncul. Selanjutnya di sini adalah Taurus. Lalu selanjutnya adalah Libra. Lalu selanjutnya adalah Cancer. Selanjutnya di sini adalah Aries. Lalu di sini adalah Aquarius. Selanjutnya adalah Sagittarius. Lalu selanjutnya adalah Virgo. Dan yang terakhir di sini adalah Scorpio. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Jangan jadikan ini semua sebagai patokan zodiak A, zodiak B, jangan. Tapi Kevin berharap apapun yang Kevin sampaikan ini bisa menjadikan sebagai edukasi untuk kalian. Itu poinnya saat bagian. Karena Kevin nggak membutuhkan bacaan yang resonate enggak. Kevin nggak membutuhkan hal itu. Yang Kevin butuhkan adalah bagaimana kalian bisa menambah perspektif baru dan edukasi ini diterima dengan bijaksana. Oke,
Untuk inisial nama, ada inisial nama apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita cek ya untuk inisialnya. Inisial yang pertama adalah huruf A untuk Alpha, ada huruf M untuk Mama, ada huruf K untuk Korea, ada huruf W untuk Woman, ada huruf V untuk Viera, ada huruf L untuk Luna, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf P untuk Papa, ada huruf N untuk Nano, ada huruf Q untuk Queen. Lalu selanjutnya di sini adalah huruf F untuk Fanta, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf D untuk Delta, ada huruf J untuk Jamaika. Selanjutnya adalah huruf E untuk Eropa, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf T untuk Tango, ada huruf Y untuk Yellow. Selanjutnya adalah huruf G untuk Gamma, dan yang terakhir di sini adalah huruf R untuk Romeo. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya saat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Yang mau personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini atau di kolom deskripsi. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.